Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku dan para pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Anak-anakku semua dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marhaban ya Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Di akhir-akhir hari menjelang akhir Ramadan ini, marilah kita terus mengingatkan diri kita, apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan adalah berbakti kepada orang tua. Ada sebuah hadis yang berbunyi, ridha Allah ada pada ridha orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hendaknya kita sebagai anak mengejar ridhonya. Ada sebuah kisah dari zaman Rasulullah, ada sebuah anak. Dia anak yang miskin, dia anak yang tidak terkenal, bahkan dia memiliki penyakit. Nah, anak tersebut berasal dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini memiliki ibu. Nah, ibunya pun juga sama, memiliki penyakit kulit. Bahkan penyakit kulitnya yaitu kusta menular, sehingga menular kepada Uwais. Namun, walaupun ibunya sakit, Uwais sangat-sangat berbakti kepada ibunya. Dia sangat cinta kepada ibunya. Pada suatu hari, ibunya berkata kepada Uwais, "Hai Uwais, aku ingin pergi menunaikan ibadah haji." Ketika ibunya bercerita kepadanya tentang hal tersebut, dia langsung berpikir, dia langsung merenung. Bagaimana caranya membawa ibunya yang sakit itu, yang tidak bisa berjalan dari Yaman ke Mekah. Bahkan dia tidak memiliki unta, dia tidak memiliki kekayaan sehingga bisa memberangkatkan ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, tapi karena rasa cintanya, karena tawaduknya kepada orang tuanya, dia bisa dan mengusahakan untuk ibunya bisa sampai ke Mekah. Kira-kira apa caranya? Pada suatu hari setelah dia berpikir keras, dia membeli seekor anak lembu atau anak sapi. Kalau kita berpikir sekarang, pasti anak sapi itu digunakan untuk membawa ibunya dari Yaman ke Mekah. Namun, nyatanya tidak. Sungguh luar biasa. Anak sapi tersebut digunakan dia untuk melatih fisiknya. Setiap hari, dia menggendong anak sapi itu. Dia membawanya, menggendongnya dari rumahnya, naik bukit dan menuruni bukit. Setiap hari, sampai 8 bulan lamanya menjelang musim ibadah haji. Tak banyak orang, bahkan tetangganya pun juga menyebut dia sudah gila. Namun semangatnya tidak patah. Dia juga tidak malu, karena itu untuk membahagiakan orang tuanya. Nah, pada saat 8 bulan sudah berlalu dan ibadah haji pun sudah datang, dia sudah mempersiapkan dirinya dan ibunya. Dia menepati janjinya, dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Bisa kalian bayangkan anak-anakku, Yaman ke Mekah jaraknya seberapa? Coba kalian cek di Google Maps kalian. Berapa waktu yang diperlukan untuk kalian berjalan kaki dari Yaman ke Mekah? Apakah jika
itu terjadi sekarang kalian sanggup melakukannya? Nah, baik, kita lanjutkan ceritanya. Nah, setelah berangkat itu tadi, Uwais menggendong ibunya secara perlahan sampai ternyata dia bisa tiba di Mekah. Penuh haru, penuh kebahagiaan, ibunya dan Uwais bisa sampai di tempat dekat Ka'bah. Uwais dan ibunya berdoa tentang kesembuhan penyakit Uwais, dan alhamdulillah selesainya haji, penyakit Uwais sembuh. Ketika ibadah tersebut, Rasulullah melihat Uwais. Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, lihatlah anak itu. Kelak, mintalah doa dan istighfar kepadanya, karena sebenarnya anak itu bukan penghuni bumi, melainkan penghuni langit." Masya Allah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, itu adalah salah satu cerita yang sangat-sangat menyentuh hati untuk diri kita dan mengingatkan diri kita sebagai anak. Apakah kita sudah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua? Apakah selama ini kita sudah bertutur kata lembut kepada orang tua kita? Apakah hal yang selama ini atau hari ini yang sudah kita lakukan untuk bakti kita kepada orang tua kita? Nah, silahkan tulis di komentar tentang apa saja yang sudah kalian lakukan untuk orang tua kalian hari ini. Nah, anak-anakku semua dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa, apakah sudah kalian berdoa untuk orang tua kalian hari ini? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa untuk mendoakan, menyelipkan doa itu di setiap selesai sholat kita, agar orang tua kita diberikan kasih sayang oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Sekian untuk kultum hari ini. Jangan lupa melihat kultum Ramadan SMA Negeri 1 Ngawi setiap harinya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.